Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Rahmania, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-13 di Puslat Banka DO Delan Samarinda 2020. Teman-teman sekalian, kembali lagi saya akan mereview materi terkait dengan pelayanan publik. Jadi materi pelayanan publik ini merupakan salah satu materi yang diberikan pada pelatihan dasar CPNS untuk agenda peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Teman-teman sekalian, berbicara tentang pelayanan publik, maka suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dapat kita katakan bahwa sejak kita lahir sampai meninggal pun masih berkaitan atau masih membutuhkan pelayanan. Nah, sebagai warga negara, siapa yang akan menyediakan pelayanan ini? Tentu jawabannya adalah pemerintah. Nah, kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah ke publik, maka tentunya sepatutnya kita perlu paham tentang apa sih itu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan orang, masyarakat, atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu, tentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Nah, dengan definisi tersebut, maka kita bisa melihat ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah organisasi yang menyelenggarakan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah penerima layanannya, dan yang ketiga adalah ada kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Nah, teman-teman sekalian, dalam memberikan pelayanan publik ada hal fundamental yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagaimana amanat konstitusi. Kemudian yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Artinya apa? Berarti kita harus memberikan pelayanan kepada orang yang telah menyelenggarakan pelayanan publik ini. Selanjutnya yang ketiga adalah pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis demi kemajuan bangsa. Dan yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi dalam hal perlindungan setiap warga negara. Teman-teman sekalian, selain hal fundamental tersebut, ada beberapa prinsip dalam pelayanan publik yang harus dijalankan. Yang pertama, pelayanan publik itu harus partisipatif. Partisipatif yang dimaksud di sini adalah bagaimana keterlibatan penerima layanan dalam hal merencanakan, melaksanakan sampai pengevaluasan hasil pemberian layanan. Selanjutnya harus transparan. Artinya, penyelenggaraan layanan ini harus diketahui oleh penerima layanan, ya, bagaimana mereka mengakses layanan tersebut. Selanjutnya adalah responsif. Pemerintah misalnya sebagai pemberi layanan harus mendengarkan apa kebutuhan dari publik secara umum. Kemudian selanjutnya tidak boleh diskriminatif, artinya membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Harus mudah dan murah. Mudah dilakukan, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan tentu tidak membutuhkan biaya yang mahal dalam hal pelaksanaan layanannya. Dan yang terpenting juga adalah efisien dan efektif dan efisien. Artinya pelayanan itu tepat mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan dan tidak memboros dalam hal biaya dan waktu. Selanjutnya adalah accessible, artinya semua warga negara yang membutuhkan pelayanan mampu untuk mengakses layanan tersebut atau dapat diakses. Selanjutnya accountable, artinya adalah ini harus dilaporkan ke penerima layanan. Misalnya pemerintah memberikan layanan ke publik, maka ini juga harus diketahui oleh publik bagaimana hasil layanan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah berkeadilan, artinya salah satu tujuan pentingnya adalah melindungi warga negara secara keseluruhan. Nah, apa yang terjadi ketika prinsip ini tidak dijalankan atau dilanggar dalam melakukan pelayanan publik? Maka akan muncul yang namanya patologi birokrasi, yaitu penyakit-penyakit
yang terdapat pada oknum ASN yang tidak menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik. Contohnya misalnya terjadi penggelembungan organisasi karena ingin memberikan layanan yang lebih baik sehingga justru menambah struktur birokrasi. Kemudian ada duplikasi tugas dan fungsi sehingga menjadi tidak efisien dan efektif. Kadang juga terjadi red tape atau ada semacam sogokan atau uang pelicin lah dalam melakukan pengurusan administrasi dan lain sebagainya. Ada konflik kewenangan dan yang terpenting juga adalah sering terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme seperti yang kita saksikan saat ini. Teman-teman sekalian, dalam melakukan pelayanan publik yang baik, maka kita harus melakukan atau menerapkan 5W1H. Tentu teman-teman tahu ya, what, apa pelayanan yang diberikan, siapa yang akan diberikan pelayanan, when, kapan pelayanan itu akan diberikan, where, di mana pelayanan tersebut diberikan, dan bagaimana cara melakukan pelayanan tersebut. Nah, ketika ini semua terjawab, maka tentu kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik atau pelayanan prima sesuai yang diharapkan oleh penerima layanan. Nah, sebagai ASN, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan atau apa sih pentingnya kita belajar tentang pelayanan publik ini? Ya, sekali lagi kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah punya tugas sebagai pelayan publik, maka kita perlu tahu bagaimana prinsip-prinsip pelayanan publik, apa yang harus dihindari dalam melakukan pelayanan publik. Ini yang penting kita pahami, termasuk misalnya saya sebagai CPNS, dosen, maka dalam melakukan pelayanan atau misalnya pembimbingan kepada mahasiswa juga tidak boleh membeda-bedakan dan harus berupaya melakukan tridharma dengan sebaik-baiknya, misalnya mengajar dengan sebaik-baiknya, melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya agar hasil yang diperoleh itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pelayanan publik. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.